Shalom teman Yud, apa kabarnya hari ini? Kita kembali lagi di Ibadah Online. Yuk sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Sama-sama kita katakan, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu. Mari kita angkat pujian dari awal. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, takkan ku melepaskanmu, cahaya bagiku. Sungkurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya.
sembah Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan, sebab Kau besar, sebab Kau yang layak disembah. Mari sembah Dia. Yesus Tuhan. Shalom teman-teman semua, thank you banget gitu ya buat waktunya, buat teman-teman youth sama teman-teman YPC juga. Ini aku masih dikasih tema khotbah mengikuti tema besar gereja kita bulan ini gitu ya teman-teman, yaitu tentang gaya hidup mengasihi. Nah, harapannya sih setelah aku sharing ini teman-teman, kita punya satu definisi baru lah tentang apa itu kasih gitu. Kita mau redefine gitu ya, apa kasih menurut Alkitab dan menurut Tuhan, dan kita mau tinggalin definisi kasih menurut kita sendiri gitu teman-teman. Nah hari ini teman-teman aku mau bagiin satu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dari cerita Yunus atau Jonah gitu ya, Yunus. Nah teman-teman, kalau saya ngomong kata Yunus gitu ya, cerita Yunus, apa sih yang terbesit gitu di pikiran kalian semua gitu ya? Meskipun semua ini di mute gitu ya teman-teman, tapi saya percaya lah kayak 90%, 95%, 99% orang, waktu saya bilang Yunus, yang terbesit adalah ikan besar itu, entah itu paus, entah itu megalodon, entah itu hiu. Pokoknya Yunus itu adalah nabi yang dimakan oleh ikan besar gitu ya. Padahal tahu nggak teman-teman, ikan tersebut gitu ya, ikan besar tersebut itu hanya ditulis satu ayat doang dari 4 pasal kitab Yunus itu. Tapi entah kenapa gitu ya, karena satu ayat itu membuat heboh cerita Yunus ini. Kalau teman-teman ke Gramedia gitu ya, cari buku cerita Alkitab tentang Yunus, pasti sampul depannya adalah gambar Yunus di perut ikan itu. Ada Yunusnya, ada ikan besar itu ya teman-teman. Padahal menurut saya bukan itu poin dari cerita Yunus teman-teman. Mungkin teman-teman juga berpikir Yunus adalah nabi yang lari dari panggilan Tuhan gitu ya. Betul, nggak salah. Tapi hari ini yang aku bagiin adalah sebenarnya yang aku dapetin dari cerita Yunus ini teman-teman adalah cerita gimana tentang Allah mengasihi bangsa-bangsa lain gitu. Gimana bedanya gitu ya kasih seorang Yunus, kasih dari manusia dibandingkan dengan kasih Allah. Berbedanya itu seperti apa itu ya. Jadi sebenarnya dari 4 pasal kitab Yunus ini sebenarnya Tuhan tuh pengen ngajarin kita gini loh, kasih Tuhan kepada kita semua, kepada manusia gitu ya. Mungkin aku flashback dikit gitu ya, review dikit kalau teman-teman yang belum pernah dengar cerita Yunus itu seperti apa. Jadi Yunus itu adalah seorang nabi Tuhan gitu ya, yang dipanggil untuk pergi ke bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe ini dicatat di Alkitab itu adalah sebagai bangsa yang besar gitu ya teman-teman. Dia penduduknya banyak dan dia itu bangsa yang firman Tuhan bilang kejahatannya itu sampai ke telinga Tuhan lah, sampai terdengar sampai Tuhan. Jadi ini bangsa yang jahat banget teman-teman. Kalau teman-teman baca di kitab lain gitu ya, kitab Nahum gitu, di Niniwe itu umum banget tentang yang namanya pembunuhan. Pembunuhan itu wajar banget itu teman-teman. Dan kalau udah dia ngebunuh bangsa lain, tengkoraknya katanya dijadiin tiang-tiang di pintu-pintunya gitu. Ada juga ilmu hitam di situ, sihir segala macam. Terus ada juga penipuan, pedustaan, pokoknya semua dosa ada di bangsa Niniwe ini gitu teman-teman. Dan firman Tuhan bilang ke Yunus disuruh pergi ke bangsa Niniwe untuk memberitakan bahwa Tuhan akan menghukum Niniwe. Singkat cerita, Yunus nggak mau teman-teman, nggak mau ke Niniwe dan dia pergi ke Tarsis. Kalau teman-teman tahu gitu ya, Niniwe dan Tarsis itu bertolak belakang banget. Ibaratnya kalau di Indonesia itu antara Papua sama Aceh kali ya. Mungkin satu di barat, satu di timur itu. Jadi Tuhan suruh ke barat, tapi Yunus malah pergi ke timur, menjauh gitu dari tujuannya, dari tujuan yang Tuhan suruh dia pergiin.
Dan di tengah perjalanan ke Tarsis ini, di tengah pelarian dia, teman-teman, terjadi badai gitu ya. Nah, badai besar dan akhirnya mereka semua kebingungan yang di dalam kapal itu, dan Yunus tahu badai itu sebenarnya disebabkan oleh dia, karena Tuhan pengen dia pergi balik ke Niniwe itu, nggak ngasih dia pergi ke Tarsis itu. Dan akhirnya Yunus dilempar ke laut sama awak-awak kapal yang di situ, dan terjadilah gitu ya kasus yang populer di mana ikan besar melahap Yunus itu ya. Dan Yunus itu masuk ke dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Di firman Tuhan dicatat seperti itu. Akhirnya setelah ayat yang sensasional banget ini teman-teman, yaitu Yunus dimakan sama ikan, akhirnya Yunus bertobat meskipun cuma sementara gitu ya bertobatnya teman-teman. Dan akhirnya dia pergi ke Niniwe dan dia mengkhotbahkan khotbah yang paling singkat gitu teman-teman, tapi efektif banget. Di Yunus 3 ayat 4 gitu ya, waktu Yunus pergi ke Niniwe, dia cuman bilang ke sepanjang jalan di Niniwe itu cuman khotbah 1 kalimat doang, yaitu di sini dibilang 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Udah teman-teman, dia cuman ngomong itu, tapi hebat banget. Satu kota Niniwe itu bisa bertobat gitu teman-teman. Bayangin gitu ya kalau kita khotbah gitu ya, nyiapin sampai sejam sampai 2 jam gitu ya. Tapi Yunus itu cuma khotbah 1 kalimat itu doang gitu teman-teman. Tapi efektif banget, Tuhan bekerja luar biasa banget dan bangsa Niniwe itu bertobat pada saat itu. Dengan khotbah yang cuma 1 kalimat itu teman-teman. Nah, tapi anehnya setelah bangsa Niniwe itu bertobat, Yunus bukannya senang tapi dia marah. Aneh. Kenapa? Kalau saya sih ya sharing sesuatu ke teman gitu ya, dan teman itu bisa berubah, senang banget gitu kan ya. Tapi ini 1 kota berubah, Yunus malah marah gitu teman-teman. Dan jadi ceritanya kayak ada revival yang Tuhan kerjakan gitu ya. Tapi Yunus malah nggak pengen terlibat dalam revival itu, malah dia kabur dari revival itu. Dan teman-teman tahu alasannya kenapa? Alasannya adalah Yunus udah nggak punya kasih lagi terhadap bangsa Niniwe. Kalau teman-teman baca di Yunus 4 ayat 2, firman Tuhan bilang gini, Yunus 4 ayat 2 itu, entah aku baca dulu ayatnya. Firman Tuhan di Yunus 4 ayat 2 bilang, waktu itu Yunus sudah tahu bahwa bangsa Niniwe itu bertobat, dan dia malah ke Tuhan. Yunus bilang gini, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi Yunus tuh nggak suka bahwa Tuhan Yesus tuh sayang sama bangsa Niniwe gitu teman-teman. Yesus tuh nggak suka Allah itu masih mengasihi bangsa Niniwe setelah Niniwe itu berbuat sebejat itu teman-teman. Jadi satu hal yang bikin Yunus itu miss revival yang Tuhan datengin di bangsa Niniwe adalah dia nggak mau mengasihi sama seperti Tuhan Yesus, Tuhan Allah mengasihi bangsa Niniwe itu teman-teman. Dia nggak punya kasih terhadap bangsa Niniwe seperti kasih Allah terhadap bangsa Niniwe gitu teman-teman. Makanya dia miss banget, dia marah banget. Dan dia miss revival yang Tuhan kerjakan di bangsa Niniwe tersebut teman-teman. Nah sebenarnya kalau aku balikin gitu ya teman-teman ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau aku rasa itu cukup relevan banget sama keadaan kita sekarang gitu teman-teman, di Indonesia terutama gitu ya. Teman-teman pernah mikir nggak sih gitu ya, kadang-kadang aku waktu dengar cerita ini sebenarnya sermon yang aku dapat beberapa waktu yang lalu gitu ya teman-teman, dan cukup memberkati dan aku pengen bagiin sih. Waktu kita ngomongin bangsa Indonesia, di sini banyak banget ormas gitu kan ya, yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, karena kayaknya direkam ya ini. Ada juga ormas yang radikal seperti itu kan teman-teman, yang ya kalian tahu lah namanya siapa gitu ya teman-teman. Nah bisa nggak sih kita menyayangi ormas yang radikal seperti itu sama seperti Allah mengasihi Niniwe? Ekstrimnya seperti itu teman-teman. Itu tuh mungkin itu yang jadi gambaran gitu. Bangsa Niniwe itu adalah bangsa yang nyebelin banget, yang bejat banget gitu ya. Dan Tuhan tetap sayang sama bangsa Niniwe. Mungkin kalau di Indonesia itu bukan Niniwe gitu, tapi ya oknum-oknum yang benar-benar bikin kita sengsara hidupnya. Misalkan seperti itu. Bisa nggak kita sayang sama mereka itu? Atau mungkin nggak bisa Indonesia deh, tapi orang-orang di sekitar kita itu. Bisa nggak sih kita sayang sama mereka
mengasihi mereka sama Tuhan, seperti Tuhan mengasihi bangsa Niniwe gitu. Nah, hari ini yang aku mau bagiin adalah 3 poin aja teman-teman. Waktu kita belajar gimana kita mengasihi sama seperti Allah mengasihi manusia, ada 3 poin yang akan kita belajar. Tuhan pasti akan meredefinisikan arti kasih gitu ya. Sama seperti Tuhan meredefinisikan arti kasih kepada Yunus, Tuhan juga pengen kita belajar untuk kita belajar lagi apa sih kasih menurut Allah, menurut firman Tuhan. Yang pertama teman-teman, yang namanya kasih Allah atau God's love itu pasti akan mengusik pride-nya kita atau ego kita atau kesombongan kita. Jadi poin pertama yang aku mau bagiin adalah God's love itu pasti challenge our pride. Egonya kita, sombongan kita. Kenapa? Karena kasih manusia itu egois teman-teman. Dia milih-milih dan dia itu cenderung mengasihi kalau orang lain mengasihi dia juga gitu kan ya, kira-kira seperti itu. Tapi kasih Tuhan itu tanpa syarat. Jadi begitu kita mau belajar kasih Tuhan, hal pertama yang Tuhan akan usik adalah kesombongan kita atau egois kita. Nah teman-teman, aku pernah dengar gitu ya, manusia tuh sebenarnya mengkategorikan orang lain tuh secara garis besar tuh menjadi 2 gitu teman-teman. Kategori pertama adalah ya kayak kita nih, gue tahu gue orang berdosa gitu ya, tapi ya dosa gue masih bisa dimaafin lah, kayak masih banyak kok perbuatan yang baik yang gue lakukan gitu ya, nggak parah-parah banget, kalau misalkan ditimbang-timbang masih banyak baiknya lah. Ya emang sih ada dosanya, tapi masih bisa diampuni gitu. Kayaknya Tuhan masih pantas lah buat sayang, buat mengasihi gue, karena gue nggak separah dia itu. Nah kategori itu kategori pertama itu, orang yang ya masih bisa dimaklumi gitu. Tapi kategori kedua adalah dia tuh udah bejat banget. Pokoknya mau dia ngapain juga, kayak udah nggak pantas deh untuk kita kasihi, untuk Tuhan sayang sama mereka gitu teman-teman. Nah, cenderung kita tuh mengkategorikan orang itu antara 2 ini gitu teman-teman. Ya cincai gitu ya, meskipun berdosa tapi pengen dimaklumin. Dengan kategori kedua adalah dia berdosa, gak mungkin gue ampunin gitu. Nah aku dapat ayat ini sebenarnya waktu kasus, teman-teman masih ingat gak kasus yang Bali 9 itu? Kasus Bali 9 itu tahun 2015, waktu itu Jokowi kayaknya baru awal-awal menjabat jadi presiden gitu ya. Itu kasus yang narkoba itu teman-teman. Jadi ada 2 narapidana narkoba yang ditahan di Bali, namanya Milan Sukumaran ya, sama Andrew Chan gitu teman-teman. Dan dia tuh divonis kan hukuman mati karena dia nyelundupin 8 kg heroin kalau nggak salah gitu teman-teman. Itu tahun 2005. Jadi setelah dia lewatin masa tahanan, tiba saatnya tahun 2015 itu mestinya dia dieksekusi teman-teman. Dan di situ masyarakat tuh kebagi jadi 2. Satu bilang dia udah bertobat, nah, karena si 2 orang ini udah bertobat gitu ya, udah insaf banget lah, udah menyesali perbuatannya gitu ya. Tapi masyarakat tuh terbelah jadi 2. Ada golongan pertama yang dia bilang ya udah bebasin aja, dikasih remisi aja, bukan bebasin, gak dihukum mati tapi penjara seumur hidup aja dikurangin gitu. Karena dia udah bertobat kok, karena dia udah gak melakukan narkoba itu lagi gitu, maksudnya udah benar-benar menyesal gitu ya. Tapi kategori kedua adalah yaitu orang yang pengen dia tuh tetap dihukum mati meskipun dia udah bertobat gitu ya, tapi dia udah ngasih dampak negatif tuh ke banyak orang gitu. Nah cenderung teman-teman waktu itu saya lebih cenderung ke yang ya udahlah ampunin aja gitu, dia udah bertobat gitu ya teman-teman. Tapi mungkin beda ceritanya kalau misalkan saya punya anak gitu ya, atau saya punya kenalan saudara yang dekat sama saya yang mati karena narkoba gitu, mungkin saya bisa bilang hukum mati aja itu orang itu teman-teman, karena nggak pantas banget dia hidup, mau nggak ada hal yang bisa bikin dia itu ngebalikin teman kesayangan kita yang mati karena narkoba gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang yang mau aku bagiin gitu ya, kasih manusia itu berstandar banget teman-teman. Intinya adalah kita mengasihi itu dengan standar kita gitu. Kayaknya mah dia udah nggak pantas untuk dikasihi karena dia udah bejat, udah begini. Kalau gue sih, gue masih oke lah, nggak sebejat dia. Jadi masih pantas untuk disayang sama Tuhan.
Nah, tapi teman-teman, hari ini yang aku mau bagiin adalah eh, Tuhan pengen ngajarin dari cerita Yunus itu bahwa kasihnya Tuhan itu akan challenge our pride gitu ya. Mungkin kita bisa sombong dengan kehidupan baik kita gitu ya, dengan kehidupan kita yang mungkin kelihatan lebih suci gitu ya teman-teman. Tapi di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 23, 10 dan 23, firman Tuhan dengan jelas gitu ya bilang, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah itu. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau mau adil, kita pun nggak layak gitu untuk mendapat kasihnya Tuhan. Nah, kalau kita masih pengen kasihnya Tuhan, mestinya kita nggak boleh menghakimi bahwa orang lain itu nggak pantas mendapat kasihnya Tuhan gitu teman-teman. Jadi itu teman-teman, hal pertama yang aku mau bagiin. Kalau kasih manusia itu egois, berstandar, dan sombong gitu ya, tapi kasih Tuhan tuh benar-benar nggak ada standarnya. Dia tetap mengasihi kita walaupun kita udah berdosa gitu ya teman-teman. Jadi yaitu hal pertama, kalau kita mau belajar mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kita, hal yang pertama yang akan Tuhan usik adalah kesombongan kita. Kesombongan hidup suci kita kah, atau kesombongan bahwa kita lebih baik daripada orang lain, itu akan Tuhan challenge teman-teman. Hal kedua, tentang dari kisah Yunus ini, kasih Tuhan yang kita bisa pelajari lagi adalah kasih Tuhan itu akan mengusik comfort zone kita. Jadi tadi Tuhan akan mengusik pride kita. Yang kedua adalah Tuhan akan challenge our comfort gitu ya. Dia akan mengusik zona nyaman kita teman-teman. Kalau aku lihat gitu ya, emang lebih gampang sih untuk kita lari ke Tarsis gitu ya, tidur aja di bawah kapal gitu, daripada kita mengasihi orang yang sebenarnya kalau menurut standar kita nggak pantas untuk kita kasihi gitu teman-teman, seperti bangsa Niniwe tersebut. Ada orang yang bilang ya gini, gue akan memperlakukan orang tergantung gimana mereka memperlakukan gue gitu kan ya. Kalau dia baik ya gue akan kasihi dia, tapi kalau dia jahat ya tunggu dulu, jangan salah dulu, nggak segampang itu untuk gue mengasihi dia gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, aku bagiin lagi ayatnya di Lukas 6 ayat 32. Firman Tuhan dengan jelas bilang begini, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka gitu. Jadi kalau kita cuman sayang sama orang yang sayang sama kita, ya kita nggak ada beda sama dari orang-orang berdosa teman-teman. Emang nggak nyaman gitu ya untuk kita mengasihi orang yang nggak sayang sama kita, yang bahkan membenci kita gitu. Tapi itu yang pengen Tuhan challenge hari ini gitu ya, melalui cerita Yunus ini adalah kasih Tuhan itu akan selalu challenge our comfort gitu teman-teman. Nah hari ini mau nggak kita nge-stretch gitu ya definisi kita tentang kasih itu. Jangan lagi kita berpaku kotot sama kasih menurut standar kita, tapi mau nggak kita mengasihi menurut standarnya Tuhan itu. Jadi diperluas sedikit teman-teman definition of love gitu ya yang kita punya, stretch our definition of love, nggak cuma menurut kita tapi menurut Tuhan teman-teman. Nah baru dari situ kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kenapa Tuhan tuh bisa mengasihi itu lebih lagi teman-teman, ketika kita mau terbuka, open minded gitu, tentang definisi kasih menurut Tuhan. Nah teman-teman, tentang comfort zone gitu ya, aku coba share screen di sini gitu ya. Aku punya satu diagram yang bener banget sih kelihatannya menurut aku tentang yang namanya comfort zone. Oke, di sini kelihatan kah? Kelihatan ya? Nah, jadi ini adalah namanya diagram comfort zone. Teman-teman boleh googling aja, cari comfort zone, terus ketik comfort zone, terus buka image, teman-teman akan dapat diagram seperti ini. Jadi yang namanya comfort zone itu adalah zona di sini teman-teman, di mana kita merasa nyaman dan aman gitu ya. Dan teman-teman tahu zona pertama yang akan kita temui kalau kita mau keluar dari comfort zone kita adalah yang namanya fear zone. Di sini nggak cuma berbicara tentang mengasihi orang lain gitu ya teman-teman, tapi dari banyak aspek juga, dari setiap aspek hidup kita. Waktu kita keluar dari comfort zone kita, zona pertama yang akan kita temui adalah fear zone itu. Jadi kalau hari ini kita pengen meredefinisikan arti kasih menurut firman Tuhan, kita mau belajar mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Tadi poin kedua kan yang Tuhan akan usik adalah
comfort kita kan, comfort zone kita. Nah teman-teman, waktu Tuhan usik ke comfort zone kita, mungkin zona pertama yang akan kita lihat adalah fear zone. Fear zone ini adalah zona ketakutan gitu ya. Masa sih gue bisa mengasihi seperti itu? Entah kalau dia nggak mengasihi gue balik gimana? Kalau gue malah dicengin gimana? Itu fear zone gitu, banyak ketakutan. Lalu ada find excuses gitu ya, cari-cari alasan gitu ya. Dia mah nggak pantas lah. Gue mah udah nyaman seperti ini. Dan itu ada di fear zone semua teman-teman. Jadi siap-siap aja waktu kalian keluar dari comfort zone kalian, mungkin itu yang akan kalian alamin gitu. Kalian aja jadi takut atau akan beralasan-alasan, yaitu zona fear zone itu teman-teman. Nah, setelah ketemu zona fear zone ini teman-teman, ada orang yang akan balik lagi ke comfort zone-nya. Dia merasa pengen nyaman aja di comfort zone, udah nggak mau keluar. Tapi ada juga yang dia bisa mengatasi fear zone-nya itu teman-teman. Dia bisa mengatasi ketakutannya, dia bisa mengatasi kebiasaannya untuk cari-cari alasan, dan di situ adalah zona di mana kita belajar banyak teman-teman. Dalam hal ini kita belajar banyak tentang kasih Tuhan. Gimana Tuhan tuh mengasihi kita tuh benar-benar keren banget teman-teman. Gimana kita bisa mengenal karakter Tuhan itu lebih lagi setelah kita keluar dari fear zone ini teman-teman. Setelah kita mempraktekkan gitu bahwa kasih Tuhan itu sebenarnya jauh melebihi definisi kasih yang kita punya. Dan setelah kita belajar, kita learning zone di sini, setelah itulah kita akan bertumbuh banyak teman-teman. Masuk ke growth zone gitu ya, kita akan bertumbuh teman-teman. Jadi teman-teman hari ini aku close lagi ya. Siap-siap aja teman-teman, waktu kita belajar tentang kasih Tuhan, teman-teman siap aja untuk terusik comfort zone kalian. Kalau hari ini mungkin teman-teman merasa Tuhan pengen kalian mengasihi satu orang lebih lagi gitu ya. Entah itu papa mama kalian yang mungkin kalian selama ini kesel, benci gitu ya. Atau mungkin teman kalian yang lagi selek, atau mungkin teman konser kalian, siapapun itu juga teman-teman, yuk mau nggak kita take action gitu, nggak cuma tidur di bawah lumbung kapal, tapi kita benar-benar keluar dari comfort zone kita, mengatasi semua fear zone kita, dan aku percaya kita akan bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, dan kita lebih mengenal kasih Tuhan itu seperti apa sih teman-teman. Dan poin terakhir teman-teman tentang Yunus yang aku dapetin adalah, kalau tadi poin pertama, kalau kita mau belajar mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kita, poin pertama adalah siap-siap aja untuk pride kita terusik, kesombongan hidup saleh kita terusik gitu ya, karena Tuhan tuh nggak akan pandang itu gitu ya. Yang kedua itu siap juga terusik comfort kita, zona nyaman kita terusik. Dan yang ketiga, kasih Tuhan itu akan mengubah perspektif kita teman-teman. Jadi kalau pertama God's love challenge our pride, kedua challenge our comfort, yang ketiga God's love itu akan change our perspective teman-teman. Akan mengubah perspektifnya Tuhan. Di seluruh kitab Yunus ini, pasal yang paling aku suka itu di pasal 4 teman-teman. Bukan pasal ketika dia dimakan ikan gitu ya, tapi benar-benar inti dari kitab Yunus ini sebenarnya ada di pasal 4 ini sih kalau menurut aku teman-teman. Kenapa? Karena di pasal 4 ini judul perikopnya aja gitu ya. Yunus belajar mengisyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain itu. Jadi di pasal ini tuh Tuhan benar-benar memperkenalkan karakter kasihnya kepada Yunus gitu. Dia mengubah perspektif Yunus gitu ya, supaya Yunus tuh bisa belajar dan melihat dari perspektifnya Tuhan. Dan perspektifnya Tuhan tuh seperti apa sih teman-teman? Aku akan bacain secara cepat aja gitu ya pasal ini. Jadi aku akan baca dari ayat yang kedua tadi gitu ya. Waktu Yunus tuh ngeluh, Tuhan bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku bahwa Tuhan tuh pengasih penyayang, makanya Yunus nggak mau pergi ke Niniwe gitu. Karena Yunus nggak mau bangsa Niniwe itu bertobat gitu teman-teman. Lalu ayat ketiga firman Tuhan bilang, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Wah lebay banget gitu ya teman-teman. Gara-gara satu kota Niniwe bertobat gitu ya, dia malah pengen mati aja gitu. Tapi ayat 4 firman Tuhan bilang, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Gitu. Tuhan nanya balik, pantas gak sih Tuhan Yunus itu marah? Aku bacain terus ya. Ayat 5, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu.
Yunus tuh masih ngarep gitu ya bahwa Tuhan tetap menghukum kota Niniwe tersebut. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur pada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Dan teman-teman, di ayat 6 ini adalah satu-satunya ayat yang menunjukkan bahwa Yunus itu senang gitu teman-teman. Jadi Yunus bukan senang karena bangsa Niniwe bertobat, tapi Yunus senang karena ada satu pohon yang neduhin dia gitu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Kedua kalinya nih, Yunus pengen bunuh diri. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Karena Tuhan bikin pohon jaraknya kan layu gitu kan ya. Dan Yunus marah. Tuhan tanya, pantas gak sih Yunus itu marah karena pohon jarak itu layu? Dan Yunus bilang, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu di ayat 10 ke bawah ini adalah waktu Tuhan jelasin perspektif yang Tuhan punya gitu terhadap bangsa Niniwe. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa juga dalam satu malam itu. Jadi Yunus sayang sama pohon yang gak dia rawat, yang tumbuh kemarin dan udah layu besokannya gitu teman-teman. Dan ayat 11, bagaimana Tuhan tuh gak sayang sama Niniwe, kota yang besar itu teman-teman, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Teman-teman lihat gak perspektifnya Tuhan gitu? Gimana kita, Yunus gitu ya, bisa sayang sama satu pohon yang dia gak rawat? Masa sih Tuhan gak boleh sayang gitu ya sama satu kota yang begitu gede dan yang Tuhan udah ciptakan gitu ya? Karena kan tetap aja bangsa Niniwe kan ciptaan Tuhan kan ya. Manusia itu kan tetap ciptaan Tuhan yang benar-benar Tuhan sayang banget sama manusia gitu ya. Masa sih Tuhan gak boleh sayang sama bangsa Niniwe yang udah Tuhan rawat begitu besar, yang firman Tuhan bilang gak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Dan teman-teman, kitab Yunus ini diakhiri dengan sebuah pertanyaan gitu teman. Dan aku yakin senang, cukup unik gitu ya diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Kenapa? Itu untuk refleksi buat kita teman-teman. Sebenarnya kitab Yunus ini tuh menjadi pertanyaan buat kita juga gitu teman-teman. Masa sih Tuhan gak boleh sayang gitu ya sama orang lain? Masa sih Tuhan cuma boleh sayang sama kita doang gitu ya? Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah, mau nggak sih kita juga sayang ke orang lain sama seperti Tuhan sayang kepada orang lain? Dan satu hal teman-teman yang aku dapetin lagi dari kitab Yunus ini, ternyata karakter kasih Tuhan itu udah ada sejak perjanjian lama gitu. Karena seringkali kan kita lihat Tuhan itu kayaknya kejam banget di perjanjian lama gitu ya teman-teman. Tapi ternyata nggak berubah loh kasih Tuhan itu dari perjanjian lama dan perjanjian baru tuh tetap konsisten gitu teman-teman. Dia tetap penyayang, penyabar, pengasih gitu teman-teman. Balik lagi teman-teman ke Indonesia gitu ya. Mungkin sering banget gitu ya. Aku sendiri jujur teman-teman ngelihat negeri kita, aduh kacau banget gitu ya. Kayaknya mending kalau aku jadi Tuhan gitu ya teman-teman, mending datengin lagi air bah kedua gitu ya. Biar yang udah radikal dibuang aja gitu teman-teman. Lebih damai kayak Indonesia gitu kan ya. Tapi teman-teman lihat gak perspektif Tuhan itu? Masa sih Tuhan cuma boleh sayang sama kita, tapi masa sih Tuhan gak boleh sayang sama Indonesia itu? Indonesia itu gede banget teman-teman, rakyatnya tuh gede banget, banyak banget. Masa sih Tuhan gak boleh sayang sama bangsa Indonesia ini? Masa sih Tuhan harus membunuh semua orang yang menurut kita gak sesuai sama kita gitu teman-teman? Dan balik lagi kita lihat Indonesia dan kita juga lihat orang-orang di sekitar kita. Mungkin kalau Indonesia terlalu luas gitu ya, ada nggak sih orang-orang yang benar-benar kita sebel banget gitu teman-teman? Sadar nggak sih bahwa Tuhan tuh tetap sayang sama mereka gitu, sama orang yang kita sebelin itu Tuhan tetap sayang gitu teman-teman, nggak cuma sama kita doang gitu teman-teman. Nah pertanyaannya, mau nggak kita belajar mengasihi sama seperti Allah mengasihi tersebut gitu teman-teman?
Oke, jadi itu aja sih teman-teman yang aku mau bagiin tentang gaya hidup mengasihi. Kalau kita benar-benar mau belajar tentang kita mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi, yuk sama-sama kita siap untuk kita stretch our definition of love gitu ya. Nggak lagi bergantung sama definisi yang udah kita punya di otak, tapi benar-benar belajar dari cerita Yunus ini gimana Tuhan mengasihi orang-orang gitu teman-teman. Ada 3 poin. Yang pertama, siap untuk kita terusik pride kita, kesombongan kita kayaknya kita lebih layak gitu ya untuk mendapat kasihnya Tuhan daripada orang lain. Yang kedua, siap untuk kita terusik zona nyaman kita, karena emang gak gampang teman-teman untuk mengasihi orang yang gak sayang sama kita, yang bahkan gak peduli gitu sama hidup kita itu teman-teman. Tapi belajar dari firman dari pengorbanan Tuhan gitu teman-teman. Allah tuh mengasihi manusia bahkan dia mati gitu ya. Emang yang namanya kasih itu nggak pernah nyaman gitu ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun sampai harus mati untuk menyelamatkan manusia gitu teman-teman. Jadi mau nggak sama-sama kita keluar dari comfort zone kita? Nggak usah sampai mati sih sebenarnya gitu ya. Tuhan nggak nyuruh kita sampai mati, tapi seenggaknya ya kita keluar dari comfort zone kita belajar mengasihi benar-benar di luar comfort zone kita teman-teman. Dan yang ketiga, yuk kita sama-sama punya perspektifnya Tuhan gitu teman-teman. Bayangin gimana sih Tuhan tuh sayang banget sama semua manusia gitu. Semua manusia tuh benar-benar Tuhan sayang banget gitu ya. Yaitu Yunus boleh sayang sama pohon jarak, masa Tuhan gak boleh sayang sama orang lain sih, sama satu bangsa yang besar banget seperti itu teman-teman. Dan hari ini aku pengen kita semua sama-sama introspeksi teman-teman, refleksi lagi gitu ya. Dari 3 poin yang udah aku bagiin ini, yang kita udah sama-sama belajar ini, poin mana sih kayaknya yang masih berat gitu untuk kita mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi. Apakah kita masih sombong? Apakah kita masih nyaman dengan zona nyaman kita? Atau apakah kita masih mikir dengan perspektifnya kita sendiri dan kita nggak mau melihat perspektifnya Tuhan? Dan segitu aja teman-teman yang aku mau bagiin hari ini. Dan teman-teman, keren banget ya kasih Tuhan itu buat hidup manusia gitu ya. Jadi hari ini teman-teman aku mau ingetin juga teman-teman, nggak ada satu perbuatan pun yang bisa ngilangin kasih Tuhan dalam hidup kita itu. Jadi kalau mungkin teman-teman lagi jauh sama Tuhan, ingat teman-teman itu nggak akan ngurangin sayangnya Tuhan sama kalian gitu teman-teman. Jadi hari ini juga kalau kita udah tahu gitu ya bahwa Tuhan tuh begitu mengasihi kita semua, yuk sama-sama kita juga belajar untuk mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mengasihi kita semua. Oke teman-teman, kita tutup aja ya di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat sore malam hari ini. Kalau kami sudah boleh belajar Tuhan satu kebenaran dari kisah Yunus, Bapak ajak kami Tuhan kalau kami boleh mengerti lebih lagi Tuhan tentang kasih yang Kau miliki Tuhan, dan kami mau lakukan itu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau mengasihi Tuhan sesama kami Tuhan, sama seperti Engkau mengasihi setiap kami Bapa. Ajak kami Tuhan untuk kami terus boleh hidup sesuai dengan rencana-Mu. Kami boleh bertumbuh Tuhan di dalam kasih-Mu Tuhan, dan kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami ingin berpisah Tuhan satu dengan yang lain, biar Engkau yang jagai setiap kami dalam aktivitas kami ke depannya Bapa, biar Engkau yang sertai setiap kami Tuhan, dan dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi berkat buat Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, saya kembalikan. Thank you teman-teman semuanya. God bless.